Jadi gini, sejak FPI HTI itu terafiliasi. Dari auranya ibu nih sering kena black mamba nih. Kusam. Kemarin buat video sebelum aksi demo tanggal 25 kau bilang kau ingin menggulingkan Bapak Presiden. Habis itu kau take down akun kau. Ya, takut. Halo Pak Polisi, ini nih provokatornya nih. Ya, cari tahu aja kemana afiliasi dia, politik dia. Dia sering kok diundang ke rumah Bapak itu. Habis itu cerita nih HTI, EPI. Asik itu ya narasi kalian. Yang buat rugi negara Indonesia itu HTI, EPI. Yang korupsi itu HTI, EPI. Ya. Yang ngoplos minyak, kasus korupsi minyak HTI, EPI. Dana haji EPI, HTI. Kereta cepat HTI dan EPI. Hutang negara yang itu banyak HTI, EPI. Baneng. Anak bui kah? Anak bui subut. Yang papa, bapak ketiga Pak Jumoh kan yang hilang ke bui. Dan jakun kah? Kalian teman-teman yang terprovokasi ya. Aku tahan sabar nih. Kok geram aku nih? Entahlah. Mama siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ibu termul ini dikepret netizen. Ya, kata netizen itu yang menyela di TikTok ya. Dari auranya ibu ini kena black mamba. Black mamba itu pemirsa sebenarnya nama ular yang di Afrika yang ganasnya bukan main. Tapi setelah penjarahan yang ada di rumah Sahroni, ada istilah black mamba yang lain, gitu loh, saru ya. Makanya sekarang itu istilah black mamba itu luar biasa. Dan netizen ini ya mungkin karena jengkelnya ya terhadap ibu ini yang auranya kena black mamba itu ya, ngomong selalu aja bilangnya HTI, FPI mulu ya. Memang yang maling di negeri ini, yang menghancurkan negeri ini HTI, FPI. Apa Mukidi, bosmu itu dimaksudkan oleh netizen ini ya. Oh, bukan black mamba Pak ya, itu black mambu kali Bang, sudah hitam bau pula. Jadi memang kalau dia pakai filter, pakai TikTok dengan filter itu wajahnya itu putih, badannya langsing. Tapi kalau nggak pakai filter dibuat kayak begitu, walaupun video ya memang hitam. Katanya bau pula, ini kata Rahmat Irawan ya. Mama siapa itu? Sudah buruk rupanya, buruk pula kelakuannya ya. Nenek itu kalau gak pakai filter serem tuh wajahnya ya. Ini pemirsa, kalau banyak yang belum tahu ya, itu adalah DJ anak jenderal, ngakunya begitu ya. Tetapi inilah orang yang sebetulnya menjadi provokator utama ya, yang dengan terus terang mengatakan lengserkan Prabowo, terus gas, gak usah pakai rem tuh. Jadi sekarang ini kalau polisi itu mau ya, harusnya orang seperti itu yang diambil sama polisi. Kok lengserkan Prabowo, apa sih masalahnya? Polisi Tom Lembong ya kan, itu karena dia bencinya kepada Tom Lembong ya. Karena bosnya juga benci kepada Tom Lembong, walaupun nggak korupsi nggak apa, dijebloskan ke dalam penjara. Nggak ada korupsinya sama sekali. Tidak ada aliran uang, tidak ada aliran dana, bahkan ke teman-temannya Anies Baswedan nggak ada juga, walaupun Tom Lembong sudah ada di Anies Baswedan. Nah, termul-termul inilah yang menjadi penjaga gawangnya Jokowi. Jokowi kan duitnya banyak, tetapi kemampuan berbicaranya kan rendah, sangat tidak memadai untuk menghadapi narasi-narasi ya yang sekarang menghantam geng Solo itu. Nah, satu-satunya perempuan yang tampaknya diandalkan oleh Jokowi itu adalah si ini nih, yang auranya kena black mamba. Saru ini sebetulnya ya, karena istilah black mamba sekali lagi muncul dari Sahroni yang dijarah itu ya, tapi aslinya itu ular yang racunnya nyalain King Cobra ya. Nah, yang lain
ya perempuan-perempuan yang ada di tempatnya Jokowi itu siapa? Cuma 2 menantunya nggak pernah ngomong, ya kan? Istrinya juga seperti itu. Kemudian yang lain ibu-ibu hanya jagoan nangis melulu ketemu Jokowi. Kenapa nangis, Bu? Haru. Pak Jokowi yang dikatakan ijazahnya palsu, jadi saya nangis, ya kan? Kemudian kalau ada ya bintang-bintang film yang wajahnya glowing-glowing itu, tapi juga nggak bisa ngomong. Satu-satunya yang bisa adalah perempuan ini. Sebetulnya memang sangat kritis, tidak ada juru bicara sekarang itu di tempatnya Jokowi. Yang sangat handal dulu itu adalah Sylvester Matutina itu. Sampai hari ini belum ditangkap, tetapi dia sendiri tidak berani muncul ke muka publik, ya kan? Karena bisa ditawur oleh massa. Ada ancaman dari dari massa di Makassar itu, yang ada di Jakarta ini kan ratusan ribu orangnya, atau bahkan bisa jutaan kalau nggak salah. Yang migrasi ke Jakarta itu paling banyak itu dari Makassar, ya Batak juga banyak, apalagi Jawa gitu kan, Betawi sedikit kan. Kalau Kejaksaan Agung nggak berani nangkap, ya massa dari Makassar tuh siap untuk melakukan itu. Setelah itu ya mungkin dikasih salam olahraga apa-apa, ya. Tetapi memang betul-betul Jokowi sekarang tidak punya juru bicara. Ada Pak Kumis, sudah tua, ya kan? Tetapi dia tidak banyak bisa bicara juga. Cuma ngomongnya gini, wah dalam rusuh itu dari asing, sudah saya dimasukin dalam saku saya. Ambil gedes berita kayak begitu tahun 70-an itu. Sekarang terverifikasi semua. Siapa melakukan apa, jejak digitalnya gimana, ya kan? Bagaimana dia menunggangi demo itu. Nggak usah tanya sama kakek-kakek tua yang nggak ngerti apa-apa itu. Ya kalau Faisal Assegaf makanya tangkap itu kakek tua itu, ngumpet aja digorong-gorong, katanya kan begitu pemirsa. Nah ini memang berat bagi si Mukidi karena situasinya ya kalah dalam pertarungan, karena rakyat sadar ya dan tidak mau dijadikan sebagai termul, dan dia tidak punya juru bicara. Karena itu hari-hari ini mungkin ya Mukidi itu sekarat apa seperti apa, didatangi banyak orang, sudah tidak berani keluar rumah. Ketakutan yang luar biasa karena dia menderita NPD. Banyak yang mengatakan seperti itu, di samping autoimun yang mungkin akan segera naik kadarnya autoimunnya itu, dan itu berbahaya bagi kehidupannya. Tapi ya sekali lagi ya ibu ini kemudian di Kepret Station itu yang bikin kita ngakak itu karena auranya dikatakan terkena Black Mamba. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.